Tetapi kalau mereka melakukan pelarian ke wilayah-wilayah kaum muslimin, ke wilayah Abbasiyah misalkan, itu mereka diterima dengan baik. Di Abbasiyah itu, di Baghdad, ibu kota kekhalifahan, itu sampai ada puluhan sinagog, 30 atau 40-an sinagog. Baraya bisa cek sendiri di History of Arab misalkan, di buku itu ada sekitar 30 sampai 40 sinagog dalam satu kota saja. Kemudian mereka juga mendapatkan kesempatan dan hak yang sama seperti warga negara yang lain, hak untuk bisnis, kemudian jadi ilmuwan, jadi penerjemah, bahkan jadi pejabat. Di dunia Islam itu banyak yang seperti itu. Kemudian di Cordoba apalagi jauh lebih liberal dan lebih plural dalam hal penerimaan terhadap orang-orang Yahudi. Murid-murid Ibnu Rushd itu kan banyak yang orang-orang Yahudi yang akhirnya juga menjadi sangat terkenal. Nah, dan ditambah lagi secara teologis orang Yahudi dengan orang-orang Islam itu memiliki kesamaan hampir di semua hal. Dalam hal ibadah, dalam hal akidah misalkan punya Tuhan yang sama dan tidak boleh dibagi-bagi dan tidak boleh ada patung sedemikian sehingga orang Islam boleh beribadah di sinagog, orang Yahudi juga diizinkan, diperbolehkan untuk beribadah di masjid, ya sama aja. Kemudian mereka juga membatasi makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Kemudian mereka juga menjalankan ritual-ritual tertentu yang mirip seperti berhaji, haj. Di sana orang orang Yahudi itu kan haj gitu ya, orang kita haji gitu. Kemudian ada sholat juga, di mereka ada istilahnya gitu, tapi ada juga yang seperti itu dan sebagainya. Nah, jadi dengan alasan-alasan itu, maka sebenarnya permusuhan kita terhadap orang Yahudi itu permusuhan terhadap politik Zionisme yang memang brutal, yang suka membantai, yang suka agresif, dan suka ngambilin tanah orang lain untuk diri mereka sendiri. Tetapi secara teologis, bahwa tanah yang dijanjikan itu memang masih berlaku sampai sekarang karena itu tertera di dalam Taurat dan tertera juga di dalam Al-Quran. Nah, itu adalah pernyataan sikap dan argumentasi-argumentasi dari, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip orang-orang yang pro terhadap Israel tetapi bukan bayaran, dan itu juga jumlahnya banyak sekali di Indonesia. Salah satunya adalah Gus Dur. Orang-orang yang lain yang saya juga ada mungkin ya beberapa indikasi daftar orang yang seperti itu, tapi tidak akan saya sebutkan karena mereka itu relatif tidak agresif. Berbeda dengan orang buzzer bayaran, itu mereka agresif luar biasa gitu. Mereka tuh sampai debat di kolom komentar, dan bahkan mereka tuh sampai punya tim untuk nge-report video-video. Jadi kalau Baraya punya akun YouTube gitu ya, kemudian akunnya itu masih belum terlalu besar gitu, kemudian Baraya ngejelasin tentang perjuangan Hamas dan ngejelekin Israel misalkan yang seperti itu, Baraya biasanya langsung dolar kuning atau langsung mati gitu, karena ada tim yang khusus nge-report untuk itu gitu.